Hai everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Kalau sudah gila, jangan dilawan. Mati nanti lu. Hai semuanya. Zaman sekarang tuh kan banyak banget ya tersebar video-video viral yang jadi rame dan cepet banget di-share sama semua orang. Namun di zaman udah canggih nih, itu kan banyak juga orang udah pinter-pinter ya. Ya namun masih juga sih banyak orang yang ketipu, percaya aja sama video yang padahal ternyata hoax. Karena lagi-lagi nih, di zaman udah canggih kayak gini, itu kan kamera pada cakep-cakep ya. Kamera HP yang murah aja gitu misalnya, itu juga udah bagus kualitasnya. Jadi kalau mau buat video yang ala-ala hoax gitu, itu agak kelihatan tuh bohongnya. Beda sama zaman dulu, gengs. Yang kamera paling bagus tuh paling berapa megapiksel sih? Dulu tuh di zamannya Nokia sama BlackBerry, yang videonya masih 3GP, pecah-pecah kan gambarnya tuh burem banget, kayak aura lu gitu burem. Jadi pada saat itu, untuk mengetahui sebuah foto atau video yang serem-serem yang viral-viral itu agak susah. Itu hoax apa beneran? Soal tadi burem gambarnya, gengs. Yolo, jadi kangen ya sama masa-masa Nokia sama BlackBerry. Zaman dulu yang namanya anak sultan tuh kalau megang Nokianya palingan N70 tuh. Sama kalau BlackBerry apa ya? Onyx yang 9700 kalau nggak salah. Nah, udah kaya dia begitu tuh. Kalau sekarang ibaratnya anak sultan yang megangnya iPhone 12. Tapi kalau kita yang HP-nya Xiaomi, dulu paling Nokia-nya itu pakainya 3650 sama BlackBerry-nya BlackBerry Gemini pasti lu. Ya pokoknya kelasnya paling murah gitu. Nah, di era-era dulu zaman itu tuh banyak loh video-video viral yang tersebar dan jadi heboh, bahkan bisa bikin orang-orang nih tobat dalam sekejap. Jadi nonton Pintu Hidayah tuh nggak ada apa-apanya. Padahal gue juga heran kalau diinget-inget nyebarinnya lewat apaan. WA belum ada, Bluetooth juga masih beberapa aja handphone yang cakep-cakep. Apalagi waktu zamannya Nokia. Terus dulu apa pakai infrared kali ya? Yang ditempelin gitu. Kalau mau kirim-kirimin lah ribet banget hidup. Tapi yang jelas berarti dari kapan tahu nih dari zaman jebot, itu orang udah seneng banget nyebarin hoax yang bertujuan memang biar rame. Nah, makanya kali ini kita akan membahas video-video seram yang sempat viral pada zamannya, dimana waktu itu terkenal banget. Dan kita juga akan mengupas hal-hal dulu yang belum sempat terungkap, yaitu video-video tersebut hoax atau benar nyatanya. Nah, buat teman-teman yang udah pernah lihat dulu, jadi kita bisa nostalgia nih. Tapi buat teman-teman yang mungkin dulu belum lahir, kagak tahu tuh video apaan dah tuh. Makanya lu nonton nih biar tahu. Jangan sok muda lu hidupnya. Namun di disclaimer aja nih di awal ya, di beberapa video nanti itu memang cukup seram sampai bisa bikin kamu nih kepikiran terus. Abis itu tobat deh lu ke jalan yang benar. Dan beberapa juga ada yang memiliki jump scare, gengs. Jadi bukan gue mau nakut-nakutin lu pada ya. Nah, emang videonya begitu bagaimana dong? Jadi siapin aja nih keberanian kalian. Dan gue saran kalau nontonnya pakai handphone, mending itu handphone ditaruh, jangan lu pegang. Takutnya nanti HP lu kelempar dah. Sayang kan cicilannya belum kelar. Tapi sebelum kalian nanya-nanya di kolom komentar, atau mungkin gak ada yang nanya sih, ya gue pokoknya mau ngasih tau aja lah kalau jaket gue nih, baju hari ini, itu tuh gue bikinnya di @classic&basics. Jadi kan di Instagram tuh banyak nih dari kalian-kalian yang bikin fan art lucu-lucu kayak begini, lucu banget. Nah, daripada gue cuma diliatin doang ya gitu, sayang-sayang, jadinya gue iseng aja nih buat nyablon di jaket kayak gini nih, soalnya lucu banget, parah gitu. Kalau kata anak Instagram mau nangis. Dan kalau udah urusan kasem-kasem sablon, ya udah itu emang paling bener dari dulu. Gue selalu bikinnya di @classics&basics. Ya buat kalian yang udah lama nih ngikutin gue udah pasti tahu juga. Dan tada, bener nih, jadinya bener kan lucu banget, mau nangis. Habisnya harga custom baju atau jaket-jaket kayak gini nih, di situ tuh murah banget, cuman 90 ribuan aja. Dan bisa sehari jadi, udah kayak Roro Jonggrang nggak tuh? Ditambah lagi pesennya juga bisa satuan doang buat kalian-kalian yang kere. Udah, ini solusinya emang. Terus sablonannya itu sablonan Amerika, jadi lebih tajam, awet, dan hasilnya ini bener-bener nggak abal-abal lah, gengs. Nggak kayak sablonan-sablonan lain yang cepet ngelatok. Ini nggak sama sekali. The best banget deh asli. Pokoknya kalau kalian mau beli baju-baju polos ataupun jaket-jaket yang mau disablon kayak gini, langsung aja ke Instagram mereka @classics&basics. Video pertama ini adalah video legendaris yang harusnya kalian semua nih tahu nih, yaitu ada video anak yang dikutuk jadi ikan pari. Lah sumpah ya, ini video nih menurut gua adalah salah satu video yang viral dan terseram, pokoknya legend banget deh nih. Gue inget banget abis nonton video ini, itu tuh kalau gue disuruh emak suruh nyapu, ngangguk aja. Atau disuruh beli gula di warung, padahal lagi nonton Digimon tuh di TV, di Indosiar, langsung berangkat. Abisnya takut gua ntar dikutuk jadi sosok ikan pari yang liatnya, aduh serem banget. Nih lu lihat aja deh nonton kalau kagak percaya. Dulu ceritanya kabar yang tersebar mengenai video ini adalah ikan pari di video tersebut itu tuh seorang anak yang durhaka yang dikutuk karena dia nendang emaknya yang lagi ngaji. Jadi dia nendang Al-Qur'annya gitu. Nah makanya dikutuk
tua lah dia jadi ikan pari. Cuman yang gue inget dulu tuh kayaknya backsoundnya itu tuh lagi disolawatin apalagi diyasinin gitu deh. Jadi makin merinding banget nih nuansanya ngelihat hal begitu ditambah backsound yang lagi kayak ngaji-ngajian. Tapi sekarang gue nggak dapet video yang versi itu yang backsoundnya ada pintu hidayahnya begitu. Ya tapi dulu ngeliat begituan ya, apa nggak otomatis langsung tobat? Coba kalian yang pernah nonton videonya juga dulu, itu takut nggak lu? Dan langsung tobat juga nggak? Komen di bawah ya. Gue mau denger cerita-cerita kalian pasti kocak-kocak nih. Namun ternyata dipastikan kalau video ini hanyalah video hoax, gengs. Dimana faktanya ikan pari di video tersebut bukanlah anak yang dikutuk, melainkan ikan pari asli berjenis shovel nose guitar fish. Yang mana ikan pari berjenis ini memang memiliki wajah yang agak-agak kayak manusia lah kalau dilihat. Ada-ada aja ya orang ngide nyebar video hoax itu sama cerita-cerita kutukan-kutukan. Ya tapi sih sekarang udah ketahuan kalau video tersebut ada video hoax. Gue takut nih. Jadi banyak anak-anak yang udahlah dia jadi beban keluarga, durhaka. Abis itu udah pada tahu, itu kutuk-kutukan bohongan tuh. Kagak ada, kagak takut gue. Ibu pikir saya ada waktu beliin oleh-oleh buat ibu? Enggak ada, Bu. Next kita ke video selanjutnya, di mana ada penampakan kuntilanak merah. Sebenarnya sampai sekarang kalau gue ngeliat nih agak tetap serem ya bun. Padahal ya kalau kita telisik lagi nih, dilihat-lihat lagi lebih jelas, agak bikin ngakak juga sih. Jadi dulu tuh kan memang yang namanya video-video penampakan itu kan pada heboh banget semenjak ada acara uka-uka sama dunia lain tuh yang uji nyali. Dan biasanya kalau di acara-acara tersebut, penampakannya cuman kayak sekelebat kayak bayangan atau cahaya doang yang lewat-lewat nggak jelas gitu, gengs. Terus nggak tahu dari mana nih asal mulanya ya. Video penampakan dari kuntilanak merah ini itu tersebar. Yang kalau dilihat tuh jelas banget, sejelas-jelasnya, gengs, pokoknya serem. Yang jelas habis lihat video ini tuh fix banget gue waktu itu nggak bisa tidur sendirian sebulanan kali ada. Ya kalau sekarang coba yuk kita lihat bareng-bareng. Kursi goyang ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak itu dia Pak ngahau dia Pak. Dia di kursi bener dia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wah biar berem aku diberem jurik Pak. Goblok teh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Coba buktikan tuh kayak itu kalau rumah itu. Astagfirullahaladzim Bapak. Nah, jadi jelas banget kan tuh tadi di video tersebut itu ada Mbak Kun yang warna merah lah muncul duduk di kursi goyang, dan yang paling epic tau-tau dia pindah muncul di atas lemari. Lah makanya dari video ini juga waktu itu banyak banget nih orang yang parno sama bagian atas lemari itu yang emang suka kosong. Jadi mending lu taruh di itu ada koper atau ada kardus apa kayak ditaruh di atas lemari biar Mbak Kunti kagak nemplok di situ, biar kesempitan dia kagak ada space lagi. Nah, zaman dulu kan lihat beginian auto gemeter. Tapi sekarang pas lihat lagi, kok dulu bisa percaya ya? Padahal kalau dia lihat ini ada yang aneh, dimana kelihatan banget editannya amatiran pula, yang pakai efek kayak video di stop, terus kuntinya ini tuh masuk, abis itu baru di record lagi. Karena jeda patahannya juga kelihatan banget, gengs. Ini nih orang-orang yang ngerekam video gini nih waktu dulu, kalau sekarang mereka nih buat di TikTok, itu gua rasa bakal lebih smooth dan halus kali ya transisinya ya, sama efek-efeknya tuh cakep kali. Ya cuma sebenarnya menurut gua, karena ini kameranya juga pakai kamera jadul ya zaman dulu, jadi muka Mbak Kuntinya itu kan juga ngeblur, buram gitu. Nah itu tuh yang menambah keseremannya, gengs. Ketimbang misal kalau sekarang ngerekam pakai iPhone 12 yang kameranya cakep, ntar bisa kelihatan banget jadi mukanya si Mbak yang acting jadi Kunti tadi, atau mukanya Madesu gitu. Kurang penghayatan, biasanya amatir kan. Kesian kita ngeliatnya jadinya. Tapi kalian masih takut nggak nih ngeliat video tadi tuh dan jadi parno sama bagian atas lemari? Komen di bawah ya. Next kita ke video yang mirip-mirip lah sama kayak video tadi, dimana di awal memperlihatkan sebuah kursi goyang yang kosong dengan ambience lampu-lampu hijau yang menyeramkan gitu. Dan ternyata kalian lihat aja sendiri. Gimana? Masih aman kan layar HP kalian? Atau layar komputer nih kagak pada dipukulin kan? Perkara lu kaget? Ya jadi memang video ini tuh dulu sering banget dipakein buat ngerjain teman kita, gengs. Kayak kita nih nyuruh, lihat deh nih, video ini aneh banget, kursinya goyang-goyang sendiri, masa gaib banget. Terus pas teman kita lagi ngeliatin bener-bener tuh, lagi menghayati, ternyata ada prank. Jadi dari zaman dulu udah ada prank-prankan, gengs. Nah, kalian sempet nggak nih? Jadi salah satu personel teman yang minta digampar kayak gini yang rese nih, ngerjain teman kalian dengan video ini. Komen di bawah ya. Nah, kalau tadi itu kan ada materi video yang digunakan biasanya nih sama anak-anak di sekolah buat ngerjain teman-temannya. Nah, kalau materi video kali ini itu biasa digunakan untuk memberikan prank kepada orang tua. Jadi emang dari dulu nih, bibit-bibit jadi anak durhaka ke orang tua nih, gue rasa berasal dari penyebaran video ini nih. Dimana ada sebuah video bayi yang katanya mengatakan kalimat kiamat. Ya serem banget nggak sih, ada bayi nih baru aja lahir ke dunia, tapi bukannya tangisan yang pertama kali keluar dari mulutnya, melainkan yang keluar itu adalah kata kiamat. Jadi sebelum ada film 2012 tuh waktu itu, lah video ini tuh lebih dulu yang membuat orang-orang takut akan terjadinya hari akhir zaman.
Gimana? Benci nggak lo sama gue? Ya habis jujur gue sampai sekarang juga masih kaget kemarin nontonnya, gengs. Waktu ngedit juga kaget gue. Emang asyik banget ini video. Ya ada gila-gilanya nih emang orang. Yang ngarang cerita bilang itu baik bisa ngomong kiamat. Gue rasa orang nyebarin hoax ini nih itu di akhirat bakal dijebolin di neraka tingkat 7. Udahlah dia nggak bohong, bikin orang jantungan pula. Tapi kan kalau gue dari awal udah bilang ya ada jump scare-nya di video-video ini. Jadi gue kagak bohong. Insya Allah gue tetap masuk surga deh. Next, kalau video yang ini tuh mirip-mirip lagi sama video yang pertama tadi. Tenang, nggak ada jump scare-nya kok. Soalnya yang ini tuh video kutuk-kutukan juga, gengs. Kalau yang pertama tadi kan jadi ikan pari itu anak. Nah, kalau yang video ini tuh jadi singa. Nah loh, bukan kena raja singa ya, amit-amit. Tapi beneran jadi singa gitu. Namun palanya tetap pala manusia. Waduh, serem banget. Gak percaya? Lu lihat sendiri nih. Tuh, jadi itu anak dikutuk dia jadi singa, gengs. Tapi nggak tahu gimana ceritanya bisa sampai dikutuk jadi singa ya. Terus kali ini mukanya itu beneran bisa ikut gerak-gerak jadi kayak masih hidup. Ya lagi-lagi jiwa kita ini ngelihatnya gemeter ketakutan. Emak-emak nih mainannya bisa kutuk-kutukan ya. Heran gua. Udahlah kalau naik motor ngerasa paling bener, disalahin ntar dikutuk lah, kita kan takut. Jangan membantah perintah ibu ya. Ibu ini yang mengandung dan melahirkan kamu dengan taruhan nyawa. Namun ternyata lagi-lagi ini video hoax. Soalnya video tersebut adalah atraksi sirkus di Pakistan yang bernama Mumtaz Begum. Jadi itu adalah legenda asal Pakistan gitulah tentang manusia yang berbadan rubah. Jadi itu sebenarnya hewan rubah, gengs, atau biasa juga boneka dia makainya. Terus palanya dipakein topeng manusia yang kalau di sini mungkin kayak topeng monyet kali ya. Namun dibuat cerita yang ngada-ngada mengenai kutukan-kutukan tadi. Apa jangan-jangan di Pakistan sebenarnya juga tersebar tuh video topeng monyet, tapi dikemasnya dibilangnya itu cerita anak Indonesia yang dikutuk sama emaknya jadi monyet gara-gara dia nggak mau disuruh beli gula ke pasar. Jadi durhaka lah dia sampai jadi monyet tuh bawa payung pergi ke pasar. Lah mungkin aja kan begitu, kita aja mungkin yang nggak tahu nih karena kan beritanya jauh nggak kedengeran di Pakistan. Next, ini ada video fenomena alam yang bikin geger. Jadi di video ini diperlihatkan kondisi langit pada saat itu yang kumpulan awannya itu tuh terlihat membentuk sepasang mata, gengs. Lalu dibilang lah, lagi-lagi ini tuh tanda akhir zaman dimana jangan-jangan itu mata Dajjal yang mau keluar. Soalnya kondisi langitnya juga lagi gelap, lagi mendung gitu, terus banyak petir-petir serem pokoknya. Mencekam bener-bener kayak detik-detik Dajjal katanya mau dateng. Nah, gara-gara video ini tuh banyak banget orang-orang buru-buru mau tobat, habis ketakutan, udah mau kiamat tapi dosa masih banyak. Nah, di sini ada yang bilang itu adalah editan, dan sebagian juga bilang kalau itu ya adalah hanya fenomena alam. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Yang jelas menurut gua, kalau di video ini sebenarnya tetap ada sisi positifnya lah buat orang-orang tadi tuh yang jadi pada tobat, takut mau kiamat, terlepas dari itu video bener atau enggak. Cuman yang kira-kira nih, kalau Dajjal yang katanya itu bisa menghasut banyak orang nantinya untuk berbuat dosa, berarti kan pengikutnya bakal banyak tuh yang dihasut juga. Kalau si Dajjal tuh buat Instagram, itu kira-kira bisa langsung centang biru nggak ya? Next, di sini sih bukan video ya, tapi lebih ke foto gitu dengan cerita yang lagi-lagi anak yang dikutuk. Capek nggak lu? Jadi memang di sini terlihat ada makhluk yang absurd, entah itu bentuk tikus atau apaan gitu dah. Soalnya kulitnya kayak kulit manusia tapi berambut gitu. Yang jelas ceritanya katanya si anak ini tuh durhaka sama orang tuanya karena nendang orang tuanya lagi sholat. Jadi kalau cerita yang ikan pari tadi kan nendangnya itu waktu orang tuanya lagi ngaji, nendang Al-Qur'annya tuh. Dikutuklah dia jadi pari. Nah kalau yang ini emaknya lagi sholat ditendang sama dia. Dikutuklah dia jadi makhluk yang aneh begini. Dan foto ini dulu sempat rame sampai di print gitu di sekolahan, terus ditempel di dinding madi buat jadi kayak renungan gitu. Janganlah kamu durhaka ke orang tuamu, ala-ala ISQ, gengs. Tapi faktanya ternyata ini tuh adalah sebuah karya seni yang memang disimpan dan diperlihatkan di sebuah museum. Jadi bentuknya emang kayak makhluk absurd gitu ya, namanya juga karya seni kan biasanya memang bentuknya aneh-aneh tuh kalau kita nggak ngerti. Jadi bukan ada sesuatu hal yang kutuk-kutukan lah. Ya tapi sekarang jangan lu tahu kalau ternyata ini hoax, lu bakal nendang orang tua lu lagi sholat. Ya mungkin gak dikutuk sih, cuman bakal dicoret aja lu dari kartu keluarga. Pergi kamu. Kamu bilang kamu mau jadi orang kaya. Pergi sana. Next, kita ke video terakhir yang waktu nontonnya tuh kayak adem banget sambil nyantai-nyantai. Syahdu gitu, soalnya ngeliatnya kayak ada perkebunan, kayak nonton petualangan Sherina. Asik gitu. Dan di video ini juga banyak nih dipakai sama orang-orang. Buat apa? Tonton aja.
Nah, ini memang salah satu video yang pasaran banget di mana-mana buat ngagetin orang, gengs. Kalau kalian masih kena juga, nggak ngerti lagi deh. Soalnya memang nggak ketebak juga sih. Tahu-tahu ada setan kampret tuh, yang di akhir yang teriak-teriak mau bikin marah nggak sih? Kayak spontan. Namun sebenarnya ini adalah sebuah iklan kopi yang dimaksudkan memang membuat orang nih jadi melek gitu, biar langsung bangun seperti produk kopi mereka. Soalnya kan maksudnya bahaya nih kalau nyetir kayak mobil tadi di tengah suasana yang sepi gitu kan, lama-lama ngantuk. Tapi kalau dibuat meleknya, tahu-tahu ada setan begitu, ada zombie ya ada kita banting setir gitu ke jurang. Jadinya video ini tuh berbuat kaget, emang ada gila-gilanya. Yang mana banyak juga yang menjadikan video ini itu sebagai bahan prank ke teman-teman. Kayak kursi goyang tadi di awal tuh. Gimana? Beneran melek gak lu pada abis nonton video yang tadi tuh? Enak kan? So, itu tadi beberapa video yang sempat viral di zamannya, yang rata-rata memang membuat orang-orang itu pada ketakutan segera bertaubat ke jalan yang lurus, gengs. Buat pada yang udah pernah nonton, masih inget nggak sama video-video tadi? Dan di video manakah yang paling berkesan menurut kalian pada waktu itu? Komen di bawah ya. Dan buat yang baru nonton nih, baru tahu, kira-kira kalau sekarang nonton dan nggak tahu cerita aslinya, bakal ketipu juga nggak lu? Apalagi yang video ikan pari tadi tuh. Sama mungkin ada video-video viral lainnya zaman dulu yang belum ada di sini. Langsung aja kasih tahu dong, komen di bawah. Dan thank you semuanya udah nonton video ini. Jangan lupa klik subscribe ya di bawah ya. Buat kalian yang belum, kalau kalian udah, terima kasih banyak kalian udah support terus. Boleh minta like-nya juga ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @HeroTarifan. Sampai jumpa kita di Missing selanjutnya. Dadah.